Assalamualaikum teman-teman, halo semuanya, kembali lagi di podcast obrolan isi kepala. Di sini aku Hasna Fatimah. Di sini ada teman-temanku nih yang paling super hebat teman-teman. Kalian harus dengerin sampai selesai ya. Hari ini kita akan sedikit ngobrol tentang masalah mental remaja, mental mahasiswa yang mungkin isi kepalanya belum tentu bisa disampaikan gitu. Dan di sini ada Mbak Sofwan, halo, dan juga ada Kak Septi di sini. Hai. Nah, dari Mbak Sofwan dulu ya Kak Septi. Oke. Gimana nih Mbak, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Oke. Nah, Mbak Sofwan, gimana nih? Ceritain dong di semester ini, di semester mahasiswa sekarang ya, mungkin Mbak Sofwan masih mahasiswa yang akan melanjutkan jenjang semester akhirnya. Apakah ada keluhan atau sedikit cerita aku harus depresi atau gimana gitu? Gimana Mbak? Ya, Kasna benar banget. Jadi di waktu yang lalu itu aku pernah merasa dimana jadi semua itu terasa berat. Contohnya kayak hal yang aku perjuangin dari lama, yang butuh dengan tenaga yang lebih gitu, tapi hasilnya tuh nggak baik gitu, atau malah sebaliknya kayak mengecewakan gitu. Nah, rasanya itu kayak rasanya juga sedih kan ya pasti, terus kayak merasa mental juga mesti kayak terganggu, terus dan sempat berpikir kayak ya aku kok kayaknya nggak bisa, terus kayak pesimis gitu loh. Nah, tapi dari situ tuh dari waktu yang berlalu itu aku nemuin sebuah quote yang katanya tuh gini, kalau langit itu nggak membatasi pintu sebuah mimpi, tapi untuk mencapai mimpi itu butuh perjuangan yang lebih baik lagi dan tidak boleh harus berhenti di situ. Nah, aku sadar jadi dalam kegagalan itu nggak bisa, kalau gagal itu berhenti itu nggak bisa. Jadi kalau gagal ya harus diperjuangin lagi buat nah sekarang tuh aku tahu kalau kesuksesan atau keberhasilan itu enggak datangnya itu enggak tiba-tiba, jadi butuh perjuangan yang lebih baik ya, atau besar gitu, dan tetap diperjuangin meskipun halangan atau tantangannya tuh juga sama besarnya dengan perjuangan yang kita hadapi. Dan sejak saat itu tuh aku janji sama diri aku kalau aku ngerasa kayak boleh capek, boleh merasa capek, tapi nggak boleh berhenti untuk memperjuangkan hal yang telah gagal. Nah, gimana nih teman-teman? Mungkin dari teman-teman ceritanya ada yang seperti Mbak Sofwan di sini. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih Mbak Sofwan, untuk Mbak Sofwan. Nah, mungkin banyak nih dari kita yang atau masa remaja mahasiswa ya kadang sulit untuk menceritakan, apalagi Mbak Sofwan juga kadang sulit untuk menceritakan. Bagaimana Mbak dari Mbak Sofwan untuk bisa menceritakan isi kepalanya gitu? Nah, kalau pas lagi gagal-gagalnya itu ya dipendam dulu, tapi setelah itu diceritakan ke orang tua pasti, itu karena paling akrab dan paling dekat ya, terus sama beberapa teman kita juga. Terus kalau biasanya juga aku pakai, kalau misalnya malu sama temen atau sama orang tua tentang masalah yang dihadapi itu, aku biasanya lewat AI gitu, jadi atau minta AI itu bisa, jadi nggak ada yang tahu gitu langsung kayak gitu. Cukup menarik ya teman-teman untuk cerita dari Mbak Sofwan ini. Mungkin dari kita juga kadang bercerita di AI atau ChatGPT atau Meta AI gitu kan. Nah, di sini ada solusinya teman-teman. Kalian harus dengerin ya dari Kak Septi nih.
secara Kak Septi di sini akan memberikan solusi tentang kesehatan mental untuk podcast di cerita kali ini. Nah, gimana nih Kak Septi? Menurut Kak Septi dari cerita Mbak Sofwan ini seharusnya gimana untuk menanggapinya? Nah, dari cerita yang Sofwan udah ceritain ya, itu nyata banget sih. Banyak orang yang relate pasti ya, karena tiap orang juga pasti ngalamin down gitu kan. Nah, tapi yang sering kali terjadi itu kita harus kayak kita tuh pura-pura kuat di depan publik gitu kan. Kayak kita harus kuat, kita harus ceria, kita harus bahagia. Nah, tapi kita lupa kalau pikiran sama hati kita tuh juga perlu istirahat. Itu nggak selalu kita harus kayak terlihat ceria gitu. Nah, dan aku juga ingin bilang ke semua pendengar ya, bahwa menjaga kesehatan mental itu sama seperti kita berjuang gitu kan. Kalau tubuh kita lelah, kita juga perlu istirahat gitu kan. Kalau pikiran dan hati kita itu capek, kita juga perlu cerita ke seseorang atau cerita ke, misal seperti Mbak Sofwan cerita ke Mental AI atau ke ChatGPT, itu lebih baik gitu kan daripada kita memendam masalah kita sendiri gitu kan. Nah, kemudian kita bisa bicara, nggak selalu bicara ke seseorang, kita bisa melampiaskan perasaan kita itu lewat hal-hal yang positif, seperti kayak kalau kita suka misal kita suka menulis novel gitu kan, apa yang terjadi di hidup kita atau kisah kita itu dituangkan ke dalam novel, dan itu bisa jadi sebuah karya yang indah gitu kan, yang bisa kayak karya kehidupan nyata. Itu buat cerita itu itu bisa lebih apa ya, positif gitu kan, lebih bermanfaat juga daripada kita memendam masalah kita sendiri gitu kan. Nah, itu lebih baik karena sedikit apa ya, kita tuh nggak bisa, kadang kita nggak bisa kontrol apa ya, kita atau kontrol kayak teman kita gitu kan. Kita lagi pura-pura bahagia atau pura-pura terlihat baik-baik aja, padahal kita itu lagi merasa nggak baik-baik aja. Itu bisa terlihat biasanya dari sorot matanya yang kosong, atau dari ketika ngelamun, atau gerak-gerik yang biasanya nggak seperti biasanya, itu biasanya terlihat. Mungkin itu sih yang aku biasanya lihat ya dari teman-teman kita gitu kan, yang biasanya curhat itu seperti itu yang aku lihat. Nah, begitu teman-teman solusinya. Mungkin dari teman-teman yang sudah dengerin nih dari podcast ini, yang mungkin lagi capek secara mental, secara fisik, karena tugas, bahkan matkul-matkul yang numpuk gitu ya teman-teman. Nah, Mbak Sofwan. Nah, Kak Septi, di sini tuh ada yang bertanya, katanya kalau